Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar menggambar teknik dalam bidang arsitektur untuk mata kuliah Studio Desain Terpadu, seperti tentang cara menggambar manual serta hal-hal yang kita harus perhatikan dalam menggambar. Pada modul ini insya Allah akan kita sampaikan 4 bab pembahasan utama, yaitu yang pertama pentingnya menyusun gambar teknik, yang kedua mengenai buku gambar teknik, yang ketiga gambar proyeksi bangunan, dan yang keempat gambar teknik bangunan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas apa saja pentingnya menyusun gambar teknik. Menggambar teknik merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa arsitektur, arsitek, maupun praktisi konstruksi yang nantinya bekerja pada bidang teknik. Tujuan menggambar teknik ada 3, yaitu sebagai acuan bagi pelaksanaan di lapangan, yang kedua sebagai bahan untuk menjelaskan desain kepada owner atau pemberi pekerjaan, yang ketiga yaitu mendapatkan izin mendirikan bangunan. Kedudukan gambar teknik merupakan hal atau cara yang digunakan untuk menuangkan ide perencanaan dan pelaksanaan oleh semua pihak terkait. Gambar teknik dapat disebut juga bahasa teknik, yaitu sebagai media informasi berupa gambar, notasi, simbol, dan keterangan-keterangan yang akurat. Syarat utama dari gambar teknik adalah presisi, skalatis, rapi, terstruktur, dan harus berdasarkan standarisasi gambar teknik yang berlaku. Fungsi gambar teknik ada 3 utamanya. Yang pertama, penyampaian informasi. Gambar teknik meneruskan maksud desainer atau arsitek atau perencana kepada orang yang bersangkutan dengan proses pembuatan, baik itu owner, baik itu operator, dan end user, untuk keperluan pemeriksaan perakitan atau instalasi, dan lain-lainnya secara tepat dan akurat. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahan referensi. Gambar teknik yang sudah diarsip atau dibendel kemungkinan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk rencana pengembangan atau modifikasi di kemudian hari di masa mendatang, sehingga diperlukan penomoran arsip dan diperhatikan cara penyimpanannya. Yang ketiga yaitu peningkatan daya berpikir. Konsep awal yang telah dituangkan dalam bentuk gambar kemudian dievaluasi dan diteliti lagi. Proses ini dilakukan berulang-ulang agar diperoleh konsep atau gambar teknik yang sempurna. Outline yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai buku gambar teknik. Pengelompokan gambar teknik yaitu berdasarkan urutan pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi. Gambar teknik dikelompokkan ke dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, gambar tapak dan situasi, yaitu berisi tentang gambar kontur tanah, kondisi existing, dan layout rencana bangunan. Yang kedua yaitu gambar arsitektural. Biasanya bagian ini berisi gambar finishing dan sistem selubung bangunan, misalnya rencana pintu, rencana jendela, plafon, pola lantai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gambar struktur, berisi standar detail struktur dan rencana struktur bangunan, misalnya denah fondasi, denah kolom, kemudian detail-detail yang mendukung gambar struktur. Yang keempat yaitu gambar mechanical, electrical, dan plumbing, berisi gambar sistem kelistrikan, pemasangan mesin, alat penunjang bangunan,
sanitasi, serta pemipaan. Daftar gambar kerja. Untuk memudahkan mencari gambar yang diperlukan pelaksanaan pembangunan, diperlukan penjelasan pada halaman muka sebelum membuka seluruh gambar yang ada. Dengan adanya informasi tersebut, kita akan mudah mendapatkan saat kita memerlukan gambar tertentu, gambar yang spesifik. Biasanya setiap lembar diberi kode atau nomor gambarnya. Kemudian agar teratur, daftar gambar tetap dimasukkan dalam format gambar yang sudah disepakati oleh biro perencana atau kelompok kerja. Adapun komponen daftar isi berisi nomor urut, judul pekerjaan, kode, serta nomor halaman. Tabel di samping merupakan contoh gambar pekerjaan arsitektur dengan kode singkatan ARS yang dibagi menjadi 10 sub pekerjaan. Hal ini untuk memudahkan setiap jenis pekerjaan di setiap tahapan konstruksi. Begitu pula dengan pekerjaan struktur dan mechanical electrical plumbing yang masing-masing biasanya memiliki kode singkatan STR dan MEP. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah kelengkapan gambar kerja, yaitu kepala gambar. Biasanya kita juga sebut sebagai kop gambar. Pada ruang kepala gambar tercantum hal-hal penting yang tertera pada contoh di samping kanan berdasarkan standar yang ditentukan oleh Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa letak kepala gambar atau kop gambar yang baku adalah di sebelah kanan bawah. Namun untuk kepentingan tertentu, kepala gambar dapat diperpanjang ke kiri atau ke atas dengan ukuran sepanjang kertas gambar. Dapat dilihat pada sebelah kanan, yaitu kop gambar terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama pemberi judul proyek dan lokasi proyek yang dikerjakan. Kemudian judul pekerjaan konstruksi, biasanya ini adalah nama bangunan. Berikutnya adalah site plan, dan ini adalah pilihan opsional. Yang berikutnya di bawahnya yaitu pihak persetujuan final gambar proyek, dapat berupa pihak pejabat berwenang, biasanya di situ adalah pejabat pembuat kesepakatan atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian pelaksana yang mengerjakan atau kontraktor pemborong atau konsultan perencana bila masih berupa gambar tender. Yang berikutnya adalah pembuat gambar. Pihak inilah yang bertanggung jawab atas seluruh gambar yang dituangkan di dalam kertas. Biasanya seluruh tenaga ahli yang terlibat seperti tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli struktur, tenaga ahli mechanical electrical, dan tenaga ahli lain yang dibutuhkan untuk mengerjakan seluruh gambar, termasuk di situ adalah draftman. Yang berikutnya adalah kolom keterangan. Biasanya di sini digunakan tempat untuk menulis catatan-catatan penting terkait dengan gambar, atau biasanya catatan-catatan ketika proses konstruksi ini berjalan. Yang berikutnya adalah judul gambar dan skala. Biasanya di sini termaktub atau memiliki informasi berupa judul gambar yang spesifik dengan skala yang dibutuhkan atau cukup termuat di dalam suatu gambar kerja. Yang terakhir adalah nomor halaman dan jumlah lembar. Dan ini sesuai dengan nomenklatur yang sudah disepakati pada daftar isi. Letak dan ukuran kepala gambar atau kop gambar. Keberadaan kop gambar lebih meningkatkan tampilan gambar. Gambar yang sudah kita kerjakan terlihat lebih formal, lebih meyakinkan, lebih profesional. Terlebih lagi disertai logo dari pihak yang membuat atau tanda tangan perencana.
Kop gambar pada umumnya diletakkan di kanan bawah ataupun di samping kanan kertas yang terbagi dalam beberapa baris dan kolom. Dalam standar dan aturan gambar teknik tidak ada ukuran standar atau ukuran pasti mengenai besaran kop kertas dan apa yang harus dicantumkan. Namun dalam menentukan ukuran kop beserta kolomnya sebaiknya kita membuatnya proporsional terhadap ukuran kertas yang digunakan. Pada halaman ini dapat kita lihat contoh kepala gambar atau kop gambar dengan posisi kertas portrait. Kemudian ini ada contoh bagaimana kita menggambar kepala gambar atau kop gambar dengan posisi kertas lanskap, dan dapat dilihat juga bagaimana perbandingannya 1:8 atau 1:7 dari panjang kertas. Bahasan yang berikutnya adalah gambar proyeksi bangunan. Gambar proyeksi merupakan cara menggambarkan suatu benda dari berbagai sudut pandang, baik dari satu sisi atau lebih, yang dekat menunjukkan bentuk, ukuran, serta kedudukan benda yang bersangkutan. Dalam gambar teknik terdapat beberapa macam proyeksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. Hierarki proyeksi terdiri dari 4 macam, yaitu proyeksi ortogonal, proyeksi aksonometri, proyeksi oblik, dan proyeksi perspektif. Kita akan fokus terkait dengan pelaksanaan atau penyusunan gambar kerja, maka kita akan fokus kepada satu proyeksi, yaitu proyeksi ortogonal. Sebagai pengenalan awal, kita akan mengenalkan macam-macam dari proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal merupakan proyeksi yang menggambarkan suatu benda dari arah pandang yang berbeda menurut sisi yang berbeda melalui bidang proyeksi yang terdiri dari 3 macam, yaitu bidang proyeksi horizontal menunjukkan pandangan tampak atas, proyeksi vertikal menunjukkan pandangan muka, dan proyeksi profil menunjukkan pandangan atau tampak samping kiri atau tampak samping kanan. 3 bidang tersebut, vertikal, horizontal, dan profil, membentuk 4 ruangan atau kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar teknik, titik pada gambar ruangan yang dikenal hanya 2 ruangan, yaitu ruangan atau proyeksi kuadran 1, biasa kita sebut proyeksi Eropa, dan proyeksi kuadran 3, biasa disebut proyeksi Amerika. Proyeksi kuadran 1 sering disebut juga proyeksi sudut pandang pertama. Benda yang akan diproyeksikan diletakkan di tengah-tengah bidang proyeksi, yaitu horizontal, vertikal, dan profil pada kuadran pertama. Pada kuadran 1 ini, sebuah benda seperti pada gambar di atas, bila direntangkan atau dijabarkan pada proyeksinya, bagian A akan diproyeksikan pada bidang P atau profil, yaitu tampak muka. Sedangkan bidang B atau proyeksi yang diproyeksikan pada bidang vertikal, yaitu tampak samping, sedangkan bagian C diproyeksikan pada bidang horizontal, yaitu tampak atas. Proyeksi lengkap pada kuadran 1 ini memperlihatkan semua sisi benda secara lengkap, yaitu tampak atas, tampak bawah, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak muka, dan tampak belakang sesuai dengan proyeksi benda. Proyeksi yang berikutnya yaitu proyeksi kuadran 3, yaitu kita biasa sebut dengan proyeksi Amerika. Proyeksi kuadran 3 juga sering disebut dengan proyeksi sudut ketiga. Benda yang diproyeksikan diletakkan di tengah-tengah proyeksi ketiga bidang, yaitu horizontal, vertikal, dan
profil pada kuadran 3. Pada kuadran 3 ini sebuah benda 3 dimensi seperti pada gambar di atas, bila direntangkan atau dijabarkan pada proyeksinya, bagian A akan memproyeksikan pada bidang profil, yaitu tampak muka. Sedangkan bidang B diproyeksikan pada bidang vertikal akan menghasilkan tampak samping kanan, dan akhirnya pada bagian C diproyeksikan pada bidang horizontal akan menghasilkan tampak atas. Ini adalah proyeksi ketika dibentangkan, memperlihatkan semua sisi benda secara lengkap, yaitu tampak atas, tampak bawah, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak muka, dan tampak belakang sesuai dengan proyeksi benda. Suatu objek, ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan satu objek jika diproyeksikan ke seluruh bidang akan menghasilkan 6 gambar yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas gambar teknik bangunan. Gambar proyeksi bangunan merupakan gambar proyeksi yang memvisualisasikan bentuk bangunan berdasarkan proyeksi salah satu bidang, horizontal atau vertikal. Disebut dengan proyeksi 2-dimensional atau proyeksi 3-dimensional, yaitu proyeksi 3 bidang. Berdasarkan proyeksinya, gambar teknik 2-dimensional dibagi menjadi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah gambar situasi. Dan ini kita lihat pada contoh gambar ini juga, jika kita skalakan lebih besar akan tampak denahnya. Menggambar situasi atau block plan adalah gabungan gambar antara massa bangunan dengan kondisi tapak, lahan, lingkungan alam sekitar yang menginformasikan pembentukan tataan ruang, komposisi massa bangunan yang membentuk tatanan ruang. Skala komunikasi pada gambar situasi atau site plan biasanya digunakan dengan skala 1:500, 1:1000, 2000, dan seterusnya sesuai dengan kondisi besaran site bangunan. Dan pada gambar ini kita dapat merasakan kepadatan ruang yang ada di sekitar tapak. Kemudian gambar denah. Denah merupakan tampak atau potongan secara penampang mendatar suatu bangunan yang dilihat dari atas ke arah bawah sesuai dengan gambar potongan tampak samping di mana letak potongan tampak atasnya. Dalam definisi lain, denah merupakan penampang atau potongan horizontal bangunan yang dipotong 1 meter dari masing-masing level. Ya, ini menurut Thomas Weng. Kemudian mungkin ada definisi lain juga, yaitu denah adalah bagian atas bangunan atau rumah tinggal yang dipotong sehingga seakan-akan terlihat bagian dalam bangunan, berikut juga komponen-komponen yang menempel pada bangunan tersebut. Dan ini disampaikan oleh Dekacing. Gambar denah biasanya terdapat keterangan, yaitu nama dan ketinggian suatu lantai bangunan atau elevasi bangunan, sehingga kita dapat melihat kerataan atau split level jika ada di dalam suatu lantai bangunan. Kemudian disertai dengan dimensi dan skala, biasanya skala angka maupun skala garis, simbol bahan bangunan, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Misalnya adalah alamat kolom atau alamat struktur, kemudian notasi potongan, dan seterusnya. Gambar denah ada tips, yaitu
perlakukan tebal tipis garis sama seperti sketsa yang sudah kita buat. Nah, hal ini akan memudahkan mengenali mana elemen keras lembut, kemudian solid void, sehingga kita dapat merasakan keruangan melalui gambar denah yang kita susun. Selanjutnya itu gambar tampak. Perlu diperhatikan bahwa gambar tampak atau gambar teknik secara umum adalah hasil dari proyeksi ortogonal yang merupakan gambar dua dimensional, sehingga tidak ada titik hilang yang menghasilkan efek perspektif di dalam gambar. Gambar tampak merupakan penglihatan mata terhadap bangunan secara tegak lurus, secara ortogonal. Misalnya tampak muka, tampak samping kanan, tampak utara, atau tampak A1 dan seterusnya. Namun penamaan ini menyesuaikan ketetapan atau nomenklatur yang sudah disepakati oleh Biro Konsultan Perencana atau kelompok kerja yang sudah kita bentuk. Hasil gambar tampak akan memperlihatkan bentuk bangunan utuh atau bagian bangunan utuh dari samping tanpa memperlihatkan bagian dalam strukturnya, berbeda dengan gambar potongan. Nah, ini adalah tampak bagian selatan bangunan studio, yaitu Grunes House, ya, karya Stephanie Hirsch-Vogel Architekten. Terlihat juga gambar tampak ini menampilkan level basement, sehingga disertai dengan garis hitam tebal yang menunjukkan ground level dari bagian bangunan ini. Nah, ini adalah tampak bagian barat bangunan Grunes House. Ada beberapa tips untuk menyusun atau menghasilkan gambar tampak, yaitu berikanlah pembayangan pada gambar tampak. Nah, hal ini akan memberikan efek kedalaman atau efek kontur pada proyeksi ortogonal fasad. Yang berikutnya yaitu gambar potongan. Gambar potongan adalah gambar yang berupa pandangan penampang bangunan atau konstruksi dengan arah tegak lurus sesuai dengan notasi penunjuk arahnya. Jika melihat kembali pada gambar denah, maka akan kita temukan notasi potongan A strip atau A apostrof dan B apostrof. Yang berikutnya, outline selanjutnya adalah craftsmanship dan detail. Gambar detail konstruksi merupakan gambar untuk memperjelas suatu pemasangan material konstruksi tertentu yang diperlukan. Gambar detail ini biasanya digambar dengan skala yang lebih besar agar dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ukuran dan material yang direncanakan. Sebagai contoh pertama yaitu detail tangga. Gambar detail tangga ini menggunakan beberapa macam teknik penggambaran. Nah, gambar detail akan menjadi lebih mudah dipahami bila kita ilustrasikan menggunakan proyeksi aksonometri isometrik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proyeksi aksonometri isometrik ini bisa kita skalakan dengan skala garis maupun skala angka. Ini adalah contoh explode aksonometrik yang menggambarkan atau mengilustrasikan sebuah kerumitan atau keterpaduan bangunan hunian. Ini adalah contoh sebuah bekisting
Untuk membantu proses konstruksi, kita juga dapat memberikan gambar-gambar detail yang bertujuan menginformasikan cara pembuatan pola-pola tertentu yang diinginkan pada dinding atau bagian bangunan yang lainnya. Tentunya pada contoh ini nantinya pegisting akan dicopot sehingga mal atau pola-pola akan terekspos. Kemudian gambar detail juga harus mampu menampilkan keragaman panel modular yang menunjukkan keterpaduan sebuah bangunan. Ini adalah contoh detail vegetasi di dalam bangunan yang menjadi bagian dari tampak depan atau tampak muka sebuah bangunan. Yang terakhir adalah keterpaduan desain akan dapat kita tunjukkan ketika kita mampu memproduksi gambar-gambar detail yang terperinci dan disampaikan dengan infografis yang komunikatif. Craftsmanship is in the detail. Sekian yang dapat disampaikan. Segala kekurangan semoga dapat dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.